Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warni. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dan simbolnya. Nah, sebelum kita ke flowchartnya, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ada sebuah toko menjual dua barang A dan barang B. Barang A, Rp 5.000 anggota. Barang A, Rp 15.000 non anggota. Barang B, Rp 20.000 anggota. Barang B, Rp 70.000 non anggota. Total belanja anggota yang lebih dari 150.000 mendapatkan diskon 10.000. Total belanja non-anggota yang lebih dari 300.000 mendapatkan diskon 10.000. Buatkan flowchartnya. Nah, di sini kita menuju ke flowchartnya. Nah, ini flowchart yang saya buat. Saya membuat flowchart ini di Microsoft Word. Oke, pertama-tama kita mulai. Mulai ini adalah untuk mengawali pembuatan flowchart. Mulai ini menggunakan simbol terminator atau lingkaran. Jadi simbol terminator atau lingkaran ini untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Nah, selanjutnya di sini ada tanda panah ya. Tanda panah ini atau simbol panah ini untuk menggabungkan satu simbol dan simbol lainnya. Pembelian menentukan barang yang akan dibeli. Nah, di situ jadi pembeli menentukan barang yang akan dibeli. Memilih ya, menentukan. Memilih-milih dulu gitu. Nah, di sini tuh menggunakan persegi panjang karena masih proses. Selanjutnya, pembeli membawa barang ke kasir untuk membayar. Jadi kan misalkan udah menentukan ya, udah memilih, udah beli, lalu dia membawa barang ke kasir untuk membayar. Kan harus dibayar ya, masa nggak dibayar gitu. Jadi harus dibayar dulu. Sama seperti yang di atas, ini menggunakan persegi panjang karena masih proses juga kan, masih pemilihan. Selanjutnya di sini ada cek apakah pembeli merupakan anggota. Ini adalah simbol layang-layang atau simbol ini untuk memilih proses berdasarkan kondisi. Jika ya kita turun ke kasir menginput harga anggota. Nah, kasir menginput harga anggota ini menggunakan simbol input, output, atau data. Nah, setelah kasir menginput harga anggota, selanjutnya kasir menghitung total belanja. Sebelum membayar kan harus dihitung dulu ya berapa harga barangnya. Di sini simbolnya ini menggunakan persegi panjang karena masih proses. Kasir kan masih proses penghitungan total belanja anggota. Gitu. Apakah total harga lebih dari 150? Jika ya, pembeli mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, di sini tuh apakah total harga lebih dari 150? Ini menggunakan simbol layang-layang. Pembeli mendapatkan diskon 10%, ini menggunakan simbol persegi panjang. Selanjutnya, jika tidak, kasir menampilkan total bayar. Nah, di sini menggunakan simbol input, output ya, atau data. Selanjutnya, jika tidak, cek apakah pembelian merupakan anggota. Jika tidak, kasir menginput harga non-anggota, kasir menghitung total belanja non-anggota. Ini masih sama seperti yang ya ini ya. Pokoknya yang ya ini, yang tidak ini sama. Ini menggunakan input output, ini menggunakan persegi panjang. Dan apakah total harga lebih dari 300? Jika ya, pembeli juga mendapatkan diskon sebesar 10%. Ini menggunakan persegi panjang. Dan apakah total harga lebih dari 300.000? Ini menggunakan simbol layang-layang. Selanjutnya, jika tidak, langsung ke kasir menampilkan total bayar. Tadi sudah dijelaskan di awal ya, kalau misalkan ini tuh simbol input, output, atau data. Nah, selanjutnya, apakah pembeli menyetujui pembayaran ini? Nah, ini tuh menggunakan simbol layang-layang. Kenapa simbol layang-layang? Karena masih proses pemilihan ya, antara setuju atau tidak. Tadi juga jelaskan masih proses pemilihan gitu. Apakah pembeli menyetujuinya untuk membayar atau tidak gitu. Kalau misalkan ya, pembeli membayar total belanja. Dibayar dulu total belanjaannya. Jika ya, di sini menggunakan simbol persegi panjang ya.
karena masih proses pembayaran. Pembeli membayar total belanja, masih proses pembayarannya. Selanjutnya, cetak bukti pembayaran. Ini menggunakan simbol input output. Ini juga masih proses cetak bukti pembayaran. Terus pembeli membawa barang belanjaan. Nah, ini tuh simbolnya menggunakan simbol persegi panjang juga ya, sama seperti yang pembeli membayar total belanjaan menggunakan simbol persegi panjang. Selanjutnya selesai. Ini sudah selesai. Nah, seperti yang di atas yang mulai itu, selesai itu menggunakan simbol lingkaran untuk mengawali dan mengakhiri suatu flowchart. Apakah pembeli menyetujui pembayaran? Jika tidak ya, langsung saja ke selesai. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.